layak diagungkan, Kau layak ditinggikan Tuhan. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang begitu nyata atas tempat ini, Growth Center. Kami mengucap syukur Tuhan apa yang Tuhan sedang tuntunkan untuk gereja ini, di mana Kau membawa setiap dari anak-anak-Mu to go deeper with God, to go to the next level with God. So Bapak, kami buka hati kami saat ini. Boleh semuanya angkat tanganmu tinggi-tinggi. Buka hatimu. Kami berdoa biar benih firman-Mu jatuh di tanah yang subur. Bapak, kami berdoa Roh Kudus yang memampukan kami untuk berjalan menjadi orang-orang yang mengalami firman, orang-orang yang dapat menyaksikan firman, bekerja lewat hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, biar pikiran kami dapat menangkap apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada kami. Buat mata rohani kami terbuka untuk melihat, dan telinga rohani kami terbuka Tuhan, untuk mendengar apa yang Roh Kudus sedang mau sampaikan kepada kami. Dan kami berikan segala hormat, pujian, glory hanya bagi nama di atas segala nama. Boleh beberapa detik ke depan angkat suaramu, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Come on, lift up the name of Jesus. Biar nama Yesus ada di bibir lidahmu. Tinggikan dia atas semua keadaan, situasi yang sedang kau hadapi. Katakan terima kasih Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kemustahilan. Engkau Tuhan yang bekerja meskipun mata kami tidak melihat, tapi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan kami. We love you and we honor you God, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Come on, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom dan selamat siang saudara. Haleluya. Saya sungguh mengucap syukur di ibadah yang jam 1 siang di Growth Center Church. I want to honor Pastor Andi Cokro, Pastor Lia, all the pastoral team. Satu kehormatan kalau saya boleh melayani saudara semua yang mengasihi Yesus. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Saudara, saya mengucap syukur bahwa gembala saudara dan gereja ini sedang membawa Growth Center untuk mengerti the importance, pentingnya untuk saudara mengerti tentang kabar baik, the good news. Dan bukan hanya menjadi orang-orang yang bisa menyampaikan kabar baik, tapi kabar baik itu adalah diri saudara sendiri. Yang mengerti katakan amin. Kabar baik adalah diri saudara. Saya katakan tadi pagi dan saya mau katakan terus bahwa jika kebenaran firman hanya disampaikan dari nalar logika, maka kebenaran firman atau Injil yang disampaikan hanya akan memproduksi pengikut-pengikut. Tapi waktu firman Tuhan dialami dengan kuasa Roh Kudus yang dinamis, saudara mengalami mujizat, saudara mengalami signs and wonders. Kuasa yang menyertai Injil akan melahirkan bukan hanya sekedar pengikut, tapi penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu tema yang saya mau bawa sehubungan dengan apa yang Tuhan sedang titipkan untuk gereja ini adalah saudara harus mengerti bahwa the gospel atau Injil kerajaan adalah pesan supranatural. Jika saudara nggak tahu bahwa it is a supernatural message, jika saudara dan saya sekarang ada di dalam pesan-pesan Injil yang hanya masuk akal secara logika, maka saudara akan kalah di hari-hari ini. Karena teknologi, semua yang sedang ada di ilmu, di colleges, apalagi di Amerika, Ivy League College, mereka menanamkan nilai-nilai yang salah kepada sebuah generasi. Saudara pergi ke YouTube, saudara bisa open YouTube setiap hari dengan jutaan konten yang melawan kebenaran firman. Saudara nggak bisa convince dunia dan Anda tidak bisa meyakinkan dunia bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya jika saudara tidak mendemonstrasikan the power of the kingdom. Katakan sama-sama dengan saya bahwa kerajaan Allah adalah kuasa Allah. Alkitab berkata bahwa di akhir zaman banyak orang yang melakukan ibadahnya, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Banyak orang yang datang ke gereja tapi sebetulnya mereka mati. Kehidupan orang Kristen yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, Alkitab berkata di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa. Orang yang kepenuhan Roh Kudus bukan hanya karena bahasa rohnya, bahasa roh adalah salah satu tanda dari orang yang kepenuhan Roh Kudus. Tapi jika Roh Kudus di dalam saudara, maka saudara sanggup untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar dan logika manusia. Waktu Anda mengalami masalah, problem, Anda mengalami liku-liku kehidupan, the power of God, kuasa membuat saudara bertahan. Kuasa membuat saudara pantang mundur. Kuasa membuat saudara tidak terkalahkan. Reaksi saudara berbeda. Cara saudara menghadapi berbeda. Cara saudara berkata-kata berbeda.
Nah, salah satu aspek dari Injil yang bekerja dalam kehidupan seseorang adalah Anda harus tahu bahwa Injil yang Anda terima bukan hanya menyelamatkan saudara dengan memberikan kabar baik bahwa saudara memiliki satu harapan dengan kehidupan yang kekal. Tapi keselamatan berarti Injil tersebut selalu merubah hidup saudara dari hari ke hari. Supaya menjadi sama seperti Yesus. Kalau saudara mau dimuliakan waktu Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tapi Tuhan tidak meminta saudara dan saya hidup seperti nanti dia datang. Tapi saudara dan saya diberikan contoh bagaimana Yesus hidup waktu dia ada di Injil. Demikian pula saudara dan saya harus hidup. Dia hidup bukan untuk dirinya sendiri. Dia hidup untuk kepentingan Bapa. Dia hidup untuk orang lain. Dia hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Yesus hidup taat kepada perintah Bapa. Yesus hidup rendah hati. Saya mau katakan dan saya katakan terus dari tadi pagi bahwa jika saudara tidak mau tunduk kepada otoritas firman, maka saudara dan saya tidak punya otoritas untuk menyampaikan firman. Otoritas menyampaikan firman, otoritas yang ada di mulutmu keluar waktu saudara dan saya terlebih dahulu tunduk kepada otoritas tersebut. Makanya pemuritan penting. Makanya gereja gak bisa saudara hanya jadikan datang sekali hari Minggu. Terus pulang Senin sampai Sabtu Anda lakukan semua yang Anda mau lakukan. Hari Minggu datang ke gereja ngemis-ngemis sama Tuhan. Dan berharap bahwa hari Minggu Tuhan lakukan mujizat. Dan satu kali hari Minggu itu cukup buat saudara. Kalau saudara saat teduh 1 jam dari 24 jam. 1 jam dari 24 jam itu berapa persen saudara? Anda mau Yesus hadir dalam hidup saudara berapa persen? Fair dong. Kalau Anda mau Tuhan Yesus jadi Tuhan atas hidupmu 100%, berapa persen yang Anda kasih sama Tuhan? Penting supaya kita mengerti bahwa Injil bukan program. Sharing the good news gak bisa karena direkayasa. It needs to be the true working of the Holy Spirit dalam kehidupan kita. Buka sama-sama dengan saya. 1 Tawarik 4 ayat 9. Ini doanya Yabes, doa terkenal nih. Saudara, doa Yabes gak bisa cuma didoakan kayak mantra. Mau didoain sampai lidahnya jatuh ke tanah gak terjadi apa-apa saudara. Mau dinyanyiin sampai suaranya soak. Karena Alkitab bukan mantra. Doa Bapa kami bukan mantra. Tuhan ajarin. Aku ajarin kamu bagaimana caranya berdoa. Itu prinsip hidup di situ. Sebelum Injil bisa keluar dengan natural. Makanya orang bilang, pastor saya gak tahu gimana cara menginjil. Kayaknya itu untuk yang terpanggil pastor. Siapa bilang? Kenapa Anda penting menginjil? Pesan yang saya mau bawa adalah karena waktu engkau memberi, kamu akan menerima lagi. Waktu kamu menginjil, yang terdampak bukan hanya orang yang mendengarkan kesaksian saudara dan pesan saudara, saudara pun terdampak. Orang yang tidak pernah melangkah di dalam identitasnya sesungguhnya di dalam Tuhan, tidak pernah jadi berkat, makanya hidup saudara stuck terus. Menginjil itu salah satu bagiannya. Perhatikan. 1 Tawarik pasal yang keempat ayat 9 berkata, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Kalau bahasa Inggrisnya lebih mantap. Dikatakan Jabez was more honorable than his brothers. Yabes tidak ditinggikan oleh karena sebuah status yang berbeda dari saudaranya. Tapi Alkitab berkata bahwa Yabes hidupnya lebih honorable. Artinya Yabes hidupnya di atas rata-rata. Katakan di atas rata-rata. Saudara dan saya dipanggil untuk jadi orang Kristen di atas rata-rata. Bukan hanya orang Kristen yang datang ke gereja. Tapi no power. Orang lihat saudara gak bisa bedain Anda siapa. Karena tanpa kau berkata-kata cara hidupmu akan menunjukkan apakah Yesus benar-benar hidup dalam engkau atau tidak. Anak-anak muda sekarang gak bisa dikasih gimmick. Lampu, lagu. They want to see the raw power of God. Sembuh di dalam nama Yesus. Waktu engkau bernubuat dan kau menyatakan yang menjadi isi hati Tuhan. Di situ dunia yang tadinya butakan Tuhan tiba-tiba bilang yes bahwa Tuhan Yesus yang kamu sembah itu hidup. Kenapa saudara harus mengalami mujizat? Karena mujizat adalah bukti bahwa Yesus hidup dalam hidup saudara. Katakan sama-sama mujizat untuk saya. Saudara akan lihat orang Kristen yang ngalamin mujizat sama orang Kristen yang tidak pernah mengalami mujizat, hidupnya beda. Karena kalau engkau gak pernah merasakan dan mengecap kebaikan Tuhan, Anda gak bisa menyampaikan kebaikan Tuhan. Sekarang banyak orang Kristen yang datang karena diajak teman. Banyak orang Kristen yang datang ke gereja karena diajak ada acaranya bagus. Tapi mereka gak pernah punya encounter dengan Tuhan. Tapi one encounter with Jesus akan merubah hidupmu. Yabes hidupnya di atas rata-rata.
Dia lebih dimuliakan. Padahal waktu dia lahir dikutuk. Anda mau ngomong orang yang tertolak, ini orang tertolak. Apa yang mendiskualifikasi saudara? Saudara katakan bahwa saya gak punya orang tua yang mendidik saya benar di hadapan Tuhan. Saya gak punya gereja yang menopang saya. Saya ditinggal kiri kanan, ini orang terkutuk. Yang ngutukin bukan tetangga, ibunya sendiri. Itu ngecap di namanya. Karena kamu gua sakit. Nama bicara tentang destiny seseorang loh. Jadi ini gak cuma namanya Yabes. Yabes punya emotional mental health dan keadaan jiwanya itu lahir udah tertolak. Ayat yang berikutnya. Dan dia baru doa nih. Saudara tahukah engkau bahwa bagaimana Anda mau jalan dalam dengan Tuhan itu gak tergantung Tuhan, tergantung saudara. Alasan apa yang kita sering pakai? Alasan apa yang kita sering pakai? Saya gak punya waktu, saya kurang ini, saya tertolak di sini, saya dibuang di sini, saya gak punya komunitas yang tepat. Saya mau beritahu sama saudara, jika saudara hari ini mengambil satu sikap, saya gak mau jadi orang Kristen yang hidup rata-rata, tapi saya mau hidup di atas rata-rata. Saudara akan menjadi orang-orang yang akan melihat Tuhan bekerja dahsyat dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah setelah di ayat yang ke-10, Yabes baru berseru kepada Allah katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Orang yang daerahnya diperluas berarti dampak yang dia buat di komunitasnya bertambah. Orang yang daerahnya diperluas berarti orang-orang yang akan masuk di dalam daerahnya bertambah. Tahukah saudara, the blessings of God akan semakin mengalir dalam hidup saudara. Kalau saudara tahu Anda harus diberkati, karena kalau Anda tidak diberkati, Tuhan gak bisa terima glorinya. Kapan dunia bisa tahu bahwa Yesus pemenang? Waktu engkau menang. Kapan dunia tahu bahwa Yesus adalah penyembuh? Waktu engkau sakit dan disembuhkan. Kapan dunia tahu bahwa Yesus penyedia? Waktu Anda sempat tidak punya tapi disediakan oleh Tuhan. Jadi bagaimana Anda ngelihat hidup saudara itu berbeda. Kalau Injil ada di dalam saudara, makanya Alkitab berkata Injil adalah pengharapan yang tidak akan pernah mati. Faith, hope, and love. And the greatest of them all is love. Ini ngomong tentang siklus di dalam kerajaan. Yabes bilang bahwa engkau memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya paling suka kalimat yang terakhir, karena Alkitab berkata dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara bisa jalan di dalam satu aspek dan dinamika, berjalan sebagai orang percaya. Waktu engkau berdoa, Tuhan mengabulkan doa. Waktu engkau meminta Tuhan, increase my business. Berkati keluargaku, berkati Tuhan. Yang tadinya aku membawa kesakitan. Kalau saudara mau keluar dari alasan apapun yang kau pegang. Dan engkau mulai percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal. Dan bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau harus berani berdoa dan berkata, bless me oh God, heal me oh God. Berkati aku Tuhan, supaya lewat hidupku orang lain diberkati. Doa yang kayak begitu dijawab oleh Tuhan. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat menghentikan saudara. Saya katakan tadi pagi, makanya orang Kristen sekarang kalau berdoa, dinamika kita sekarang cuma doa itu seperti saudara lagi ngantri di antrian sembako. Saya katakan tadi pagi Anda berdoa bukan ngantri di antrian sembako. Banyak orang berdoanya ngemis. Terakhir saudara doa untuk anak Anda dipulihkan kapan? Mungkin tadi pagi. Saudara terakhir doa biar perekonomian dipulihkan kapan? Mungkin kemarin. Kapan terakhir saudara berdoa, Tuhan urapi bibir lidahku supaya aku bernubuat di dalam nama Yesus? Nggak pernah. Nggak pernah minta. Karena kenapa? Kekristenan kita seringkali it's all about me. Berkat saya mana? Terobosan saya mana? Janji saya mana? Sedangkan kalau saudara dan saya tahu bagaimana sistem kerajaan bekerja, Anda belum minta, God will bless you. Alkitab dimulai mengajarkan prinsip apa? Beri maka kamu akan part of it is menginjil. Kalau saudara jadi orang Kristen di luar rata-rata, engkau mulai care yang jadi urusannya Tuhan. Engkau mulai peduli dengan yang menjadi kepentingan Tuhan. Di situ Tuhan mulai peduli sama kepentingan saudara. Kalau Anda masih peduli dengan hanya kepentinganmu, maka kepentinganmu bukan tanggung jawab Tuhan. Tapi waktu kepentingan Tuhan jadi kepentinganmu, kepentinganmu jadi tanggung jawabnya Tuhan.
That's the principle of the kingdom of God. Yabes gak punya alasan kok. Dia bilang bless me. Aku kayaknya terkutuk, no problem. Tunjukkan Tuhan lewat hidupku. Bahwa aku akan memuliakan namamu. Doa yang kayak begitu dijawab oleh Tuhan. Saudara dan saya harus tahu, Holy Spirit ada di dalam saudara. Roh Kudus merubah saudara. Roh Kudus memberikan kepada saudara kekuatan dan kuasa yang saudara tidak dapat alami sendiri tanpa dia. Yang mengerti katakan amin. Katakan Roh Kudus ada di dalamku. So saudara untuk menyampaikan pesan, that's for your own benefit. Itu untuk kepentingan saudara. Waktu saudara diberkati, Anda bersaksi, Anda semakin banyak memberi, maka itu akan di top up oleh Tuhan. Alkitab berkata beri, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang diapain saudara? Ditekan. Semakin kau memberi untuk Tuhan, tekanan akan muncul dalam hidupmu. Kenapa tekanan dan problem muncul dalam hidupmu? Sebab Tuhan lagi menyediakan tempat di tengah-tengah tekanan tersebut untuk dia semakin tinggi dalam hidup saudara. Anda bisa jadi saksi di tengah-tengah masalahmu loh. Anda bisa jadi saksi dan suara di tengah-tengah problem yang Anda alami. Kalau engkau tahu Yesus yang tinggal di dalam saudara. Perhatikan baik-baik. Sekarang buka sama-sama dengan saya. 2 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-6. Saya harap saudara nangkep ya apa yang saya mau katakan. Dan saya berdoa saudara sekarang mulai ngerti memposisikan diri dan berkata, Tuhan, saya mau jadi orang Kristen di atas rata-rata. Katakan sama-sama di atas rata-rata. Katakan di atas rata-rata. Kalau engkau datang ke gereja dan engkau masih bergumul sekarang hanya pergumulanmu, berarti something needs to change. Jangan lakukan sesuatu yang sama mengharapkan hasil yang berbeda. Seringkali orang Kristen pun gak tahu naburnya apa. Anda ke gereja menabur hadiratmu di tengah-tengah hadirat Tuhan mintanya duit. Anda gak bisa tuai duit dengan Anda datang ke gereja. Makanya banyak orang Kristen, gue udah datang loh ke gereja, mana terobosan ekonomi? Anda mau terobosan ekonomi, nabur duit, bukan nabur hadirat. Anda datang ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau engkau tabur hadiratmu, yang engkau tuai apa? Hadirat Tuhan. Katakan sama-sama Alkitab prinsip. Katakan sama-sama Alkitab prinsip. Kalau nggak tahu cara main prinsip ini, hidupnya kalah terus. Nggak pernah dibuka sih Alkitabnya. Paulus berani ngomong begini loh. Ia yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Kalau saudara cuma baca Alkitab sebagai pengetahuan, karena banyaknya pengetahuan, banyak yang berantem di gereja. Kalau Anda cuma jadikan tertulis ini pengetahuan, banyak yang karena pengetahuan apa yang kau baca di Alkitab, engkau tersinggung dengan Tuhan. Kalau Alkitab engkau baca hanya pengetahuan, banyak orang yang memilah-milah firman Tuhan. Dan ini dibuktikan saudara, waktu Yesus hidup. Yang pengen Yesus mati, yang pengen Yohanes Pembaptis mati, bahkan di Yohanes 12 yang pengen Lazarus mati karena dia menyaksikan dia dibangkitkan dari antara orang mati. Banyak orang datang ke Yesus karena kesaksian Lazarus. Yang membunuh siapa? Orang yang tahu firman. Tapi gak punya Roh Kudus. Saudara gak bisa bilang, well pastor itu kan karena mereka pegangnya perjanjian lama. Waktu Paulus menulis semua suratnya, perjanjian baru Injil belum ada yang ditulis. Jadi kok ada orang bilang perjanjian lama gak laku, siapa bilang? Paulus dan semua yang ada di perjanjian baru. Kalau saudara baca renungkan firman, yang dimaksud sama mereka perjanjian lah. Kalau saudara hanya perjajah perjanjian lama tanpa Roh Kudus, maka tulisan itu mematikan saudara. Tapi when you have the Spirit, Alkitab berkata, roh menghidupkan. You need the Holy Spirit. Saudara dan saya butuh Roh Kudus. Roh Kudus membuat yang tadinya mati menjadi hidup. Kalau kita gak punya Roh Kudus, kita mau menginjil, yang ada kita berantem. Adu teologi. Adu siapa yang benar. Pakai ayat lagi suami istri kalau berantem. Tulisan yang mematikan. Tanpa Roh Kudus, saudara, maka Alkitab yang kau baca hanya sekedar tulisan. Tapi sebaliknya banyak orang yang hanya maunya kepenuhan Roh Kudus. Bahasa roh sampai tenggorokannya kering. Tapi Anda gak pernah tahu firman.
Tanpa the word of God, your experience of just in the Holy Spirit sukanya soaking. Saudara, saya paling sebel sama satu istilah dari Amerika yang namanya soaking worship. Pernah dengar yang namanya soaking worship? Bisa kalau nyembah Tuhan tuh udah kayak orang lupa daratan gitu ya. Makin mantap. Tapi keluar hidupnya gak pernah berubah. Terus satu hari Tuhan ngomong sama saya, I don't like soaking worship. Saya bilang, how come? Dia cuma kasih satu analogi yang merubah saya. Dia bilang begini, kalau kamu bajunya direndam ke air, basah kan? Soaked. Suka gak pakai baju basah? Saya bilang gak suka Tuhan. Masuk angin yang ada. Dan Tuhan bilang, saya masuk angin. Hanya dengan orang-orang yang taunya di dalam hadiratku ngeroh. Tapi gak mau ngelakuin firman. Saya gak mau baju yang basah. Saya mau baju yang tercuci, disetrika dengan rapi. Waktu saya pakai, saya bisa pergi melakukan apa yang menjadi mandat Bapakku di surga. Katakan sama-sama firman dan roh. Katakan firman dan roh. Saudara harus punya balance. Kenapa Anda dan saya perlu the supernatural power of God? Saudara bisa baca di rumah, tapi saya mau kasih beberapa ayat firman Tuhan menguatkan saudara. Yohanes pasal yang keempat. Saudara di Yohanes pasal yang keempat, saudara baca 23, 24, 25, 26 dan seterusnya. Di situ ada satu pernyataan Yesus bahwa Allah mencari penyembah benar. Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dia ngomong sama seorang wanita Samaria. Masalahnya waktu orang Samaria ini mendengar pewahyuan akan penyembahan. Orang itu jadi worship leader gak? Enggak loh. Orang itu punya pelayanan worship gak? Jadi imam gak? Enggak. Tapi wanita itu jadi salah satu penginjil yang paling hebat di musimnya. Makanya saya bilang kalau saudara hanya punya firman tanpa Roh Kudus, Anda punya pengikut. Tapi firman yang dipenuhi Roh Kudus, Anda akan melahirkan penyembah-penyembah. Penyembah-penyembah bukan cuma orang yang jago nyanyi. Penyembah-penyembah bukan cuma orang-orang yang suka datang ke gereja menikmati hadirat Tuhan. Tapi penyembah-penyembah adalah orang-orang yang efektif melakukan kehendak Bapa di luar sana. Itu penyembah. Dan gimana Tuhan jamah wanita Samaria ini? Saya cuma mau bercerita ya sebelum kita selesai. Yesus datang ke Samaria, tahu gak sih saudara? Waktu Yesus datang ke Samaria, biasanya orang Yahudi tidak pernah mau ke Samaria karena mereka musuhan sama orang Samaria. Jadi orang Yahudi kalau mau datang melewati daerah itu, mereka sengaja muter. Supaya gak nyampe lewat Samaria. Meskipun perjalanan lebih panjang, mereka gak mau pokoknya ke Samaria. Tapi pada hari itu, Alkitab berkata di Yohanes pasal yang keempat, bahwa Yesus harus datang ke Samaria. Waktu engkau mulai kenal Tuhan, engkau berjalan dalam dengan Tuhan. Berapa banyak saudara akan mulai alami yang saudara tanya simpen dari Tuhan. Kalau bisa jangan di touch Tuhan, jangan dijamah. Tuhan dengan sengaja malah orak-arik bagian itu. Saudara gak bisa punya otoritas. Saudara gak bisa jadi orang yang efektif dan diubahkan. Kalau saudara gak izinin firman itu ngotak-ngatik saudara dulu. Ini Yesusnya diotak-atik loh. Dan Alkitab berkata dia capek. Dia letih. Tapi dia harus ke kota itu demi satu perempuan ini. Saudara jangan anggap remeh. Kalau saudara punya satu anggota keluarga yang engkau layani. Waktu engkau layani dengan sungguh-sungguh, engkau gak pernah tahu kalau ternyata anggota keluarga atau sahabat atau kerabat yang saudara sedang layani akan dibangkitkan Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kapan saudara bisa memberikan dampak yang nyata? Seringkali di musim atau di masa di mana saudara paling tidak nyaman, di situ Tuhan mau muncul di situ. Kenapa penting kuasa Roh Kudus? Apa yang membuat wanita Samaria ini bertobat? Word of knowledge. Yesus bilang, suamimu mana? Dan Yesus bisa tahu, suami kamu gak punya. Kamu udah punya banyak suami yang sekarang sama kamu bukan suamimu. Bam, perempuan ini bilang, wow, kamu pasti nabi. Betul gak? The power of the Holy Spirit, kuasa Roh Kudus, jamah perempuan ini. Di situ Tuhan ngomong, akan tiba harinya di mana penyembah-penyembah yang benar tidak lagi menyembah di tempat ini, di tempat itu, tapi penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Pewahyuan tentang penyembahan dilepas oleh Yesus. Dan orang ini Alkitab mencatat sebagai penginjil yang dahsyat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Because of the power of the Holy Spirit.
Saya berdoa saudara, kalau engkau mau untuk dijadikan oleh Tuhan sebagai Allah Tuhan, minta untuk Roh Kudus mengurapi bibir lidahmu. Waktu engkau mulai mendoakan orang, kuasa Tuhan mulai mengalir di situ. Berapa banyak kau datang ke gereja, engkau duduk di bangkumu, kamu tahu nggak yang duduk di belakangmu siapa, di depanmu siapa, nggak tahu. Karena kita hanya datang ke ibadah, duduk, namun pintunya dibuka, jebret sampai ketemu minggu depan, Anda keluar. Itu bukan rumah, Anda lagi namu. Kalau Anda punya rumah, Anda mau bergaul dengan sahabat-sahabat di dalam rumahmu. Kalau engkau punya rumah, engkau gabung di cool. Kalau engkau punya rumah, kamu mengizinkan orang lain bicara dalam hidupmu. Kenapa gereja lokal penting? Sebab penginjilan bukan hanya saudara keluar sana dan hanya berkata, Yesus baik. You know what? Kalau Anda cuma ngomong Yesus baik, setan juga tahu Yesus baik. Setan gak takut loh Anda buka Alkitab. Anda buka Alkitab baca cerita, dia ada di dalam Alkitab. Dia bilang, lu ceritain gue tentang Musa, gue di sono. You ceritain saya tentang selengkap senjata Allah, gue di hadiratnya Tuhan. Makanya iblis tidak bisa bergeming kalau dia ketemu sama orang Kristen yang taat kepada Tuhan. Karena ketaatan menjadi serupa dengan Kristus. Membuat saudara bukan hidup di alam natural. Tapi Anda under the power of the supernatural power of God. Katakan sama-sama di atas rata-rata. Jangan jadi orang Kristen rata-rata. Tapi jadi orang percaya di atas rata-rata. Jadi orang percaya yang dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jangan sampai saudara dan saya jadi hanya orang Farisi yang tahu tentang Alkitab. Tapi firman yang kita ketahui membunuh kita. Saudara mau jadi Yesus semakin besar dalam hidupmu, yang mau Yesus semakin besar tolong angkat tangan. Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes Pembaptis yang bilang bahwa dia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Tolong Alkitab jangan dipakai hanya untuk melegalisir atau membuat saudara nyaman di dalam keterbatasanmu. Terlalu banyak orang yang berkata, Kristus semakin besar, aku semakin kecil. Itu alasan saudara gak bikin apa-apa. Saudara tahu gak ceritanya kenapa Yohanes Pembaptis bisa bicara bahwa dia harus semakin besar dan aku semakin kecil? Saudara, Yohanes Pembaptis itu bukan pendeta ece-ece. Waktu dia membaptis, yang ikut Yohanes Pembaptis banyak. Katakan sama-sama dengan saya, banyak. Yang dibaptis banyak. Sampai kenapa orang-orang Farisi dan imam-imam protes? Gara-gara dia gak banyak yang masuk ke bait suci. Persembahan drop. Semuanya di Sungai Yordan. Pada bertobat, udah gak pergi ke sinagog lagi. Korban turun. Kenapa hidup saudara harus di atas rata-rata? Sebab orang Kristen bukan orang yang kalah. Saya berani katakan yang harusnya paling berhasil di atas muka bumi ini siapa? Orang percaya. Karena Yesus di dalam engkau. Kalau saudara tahu kepentingan Tuhan, saudara gak perlu minta berkat, dia memang mau berkati saudara. Pekerjaanmu pengen diberkati, keluargamu diberkati, sakit penyakit dihapuskan oleh Tuhan. Karena waktu engkau diberkati, engkau membawa kesaksian bahwa dia hidup. Ini dirubah dulu nih. Jangan kejar itunya. Makanya Mazmur 133 berani bilang. Sebab kesanalah Allah memerintahkan berkatnya. Tahu gak saudara ada berkat yang ngejar saudara? Berkat yang ngejar saudara berarti apapun keadaan kondisi ekonomi, bangsa, politik tidak bisa mengganggu gugat. Waktu engkau mau diberkati, kemanapun engkau pergi sampai ke ujung bumi berkat Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Kenapa Yohanes Pembaptis berani bilang dia harus semakin besar? Waktu pelayanan Yohanes Pembaptis membesar, banyak orang yang dibaptis, muncullah Yesus. Di Yohanes 3, orang pada bilang gini, Yohanes, tuh Yesus yang lu khotbahin. Masanya lebih besar dari lu sekarang. Lu dulu baptis, tuh baptis juga tuh. Yohanes 4 ayat 1 bilang, yang dibaptis oleh Yesus lebih banyak dari yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Alkitab mencatat seperti itu. Orang pada bilang, Yohanes, itu tuh, lu khotbahin dia. Sekarang yang lu khotbahin lebih jago dari lu. Di situ Yohanes baru berani bilang, dia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Saudara gak akan pernah belajar kerendahan hati kalau saudara gak pernah diangkat oleh Tuhan.
Sebab kerendahan hati bukan emosi, kerendahan hati bukan palsu, kerendahan hati bukan rekayasa. Kerendahan hati lahir waktu engkau belajar memberi yang terbaik. Engkau berpunya iman bahwa bersama dengan Tuhan aku lakukan perkara yang besar. Waktu Tuhan mulai angkat saudara di tengah-tengah kemustahilan, di situ Anda sadar, tanpa engkau Tuhan, aku gak bisa. Kerendahan hati dibentuk oleh Roh Kudus dalam hidup saudara. Baru Anda berani bilang, dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Saudara qualified untuk menyampaikan Injil kebenaran. Tapi saudara harus mengizinkan kebenaran tersebut merubah diri saudara terlebih dahulu. Izinkan Injil tersebut membawa saudara hidup di atas rata-rata. Dan waktu Anda berani untuk memberi, Anda berani untuk membagikan, Anda berani untuk sharing, Anda berani untuk lebih memperdulikan orang lain. Di situ saudara akan lihat bahwa kuasa yang beroperasi di dalam saudara akan dimultiplikasi oleh Tuhan. Dan saudara bisa beranjak dari satu iman kepada iman yang berikutnya. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Yang mau katakan amin. Keputusan saudara menentukan. Tadi pagi di ibadah yang pertama saya share. Kita ada di dalam musim peperangan. Secara rohani. Bunyi loncengnya di mana? Apa yang sedang terjadi di Israel. Masa peperangan, saudara harus perang. Gimana cara perang? Perangnya bukan lawan darah dan daging. Perangnya berarti saudara bangkit. Saudara tangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan engkau harus kejar dengan segenap hatimu. Kekristenan tidak pernah pasif. Kekristenan adalah aktif. Kalau engkau perang berarti engkau gigih dan engkau berkata, I will run faster, stronger for God's glory. Kalau saudara menang di dalam peperangan hari-hari ini. Di tengah-tengah masa peperangan Tuhan hendak menyatakan kemuliaannya. Sebab tahukah engkau bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya dengan skala yang tidak bisa dibendung oleh dunia ini. Tapi dia lagi cari yang namanya forerunner. Forerunner adalah orang-orang yang hidup di masa depan, di masa sekarang. Itu apa sih saudara? That's the prophetic anointing. Orang Kristen sekarang nolak the supernatural. Kalau saudara tolak yang supranatural, Anda tidak bisa alami kuasa Tuhan. Ada yang bilang, pastor, nubuatan tuh di zaman lama. Perjanjian baru, kisah para rasul. Sekarang udah gak ada, siapa bilang? Sebab karunia Roh Kudus diberikan buat saudara di planet bumi. Di sorga gak ada karunia Roh Kudus. Karena di sorga gak ada yang sakit. Di sorga tidak ada yang butuh pengharapan. Di sorga tidak ada yang butuh nubuatan. Di sorga yang tidak ada yang butuh kelepasan. Karunia Roh Kudus diperuntukkan untuk saudara dan saya. Sekarang, katakan sekarang. You need to experience it. Kau harus mengalaminya dan beroperasi di dalamnya. Ada yang bilang begini, pastor, tapi banyak yang bikin sesat. Saudara harus tahu, sampai kapanpun setan bukan counterpartnya Tuhan. Setan makhluk diciptakan, dia tidak akan pernah bisa sebanding dengan penciptanya. Semua yang iblis lakukan itu counterfeit. Saudara sekarang lihat banyak yang palsu di dunia ini. Kenapa banyak yang palsu merajalela? Karena yang asli gak mau bangkit. Kenapa orang lebih sering cari dukun? Karena gereja tidak bernubuat. Kenapa rumah sakit makin full? Karena gereja tidak menyembuhkan. Kenapa seminar-seminar New Age semakin memarak? Karena gereja tidak mau mengajar. Jika saudara dan saya tidak bangkit untuk masa yang seperti ini, habis generasi kita, saudara. Saya suka yang Pastor Andy katakan, sebab revival bukan hype, revival adalah pertobatan. The sign of revival itu selalu pertobatan. Yang kita rindukan bukan hanya satu tempat dipenuhi dengan anak-anak muda yang lompat sana lompat sini. Tapi anak-anak muda yang mengerti bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Saya mau tutup dengan ini, saudara. Tahukah engkau sebelum Yesus masuk ke Yerusalem, sebelum dia disalib, orang-orang di pinggir jalan pegang palem, terus mereka menyerukan apa, saudara? Hosana, Hosana. Waktu saya pelajari kata Hosana itu bukan kata pujian. Kata Hosana di bahasa Ibrani aslinya adalah Tuhan tolong kami, itu Hosana. Sekarang Hosana dijadikan gak masalah sih, ada lagu yang pakai Hosana bagimu, gak masalah. Tapi berapa banyak dari orang yang mengeluhkan Yesus yang ada di kaki Yesus waktu dia disalib? Gak banyak.
Revival is not hype, saudara, bukan hype. Tapi revival adalah waktu Tuhan menjamah hati seseorang dan hati seseorang itu diubahkan oleh kebenaran firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Dan yang muncul dari kehidupan orang itu adalah satu pesan yang otentik. Bahwa dia hidup. Dan saya berdoa hari ini di Growth Center ibadah yang kedua. Saudara, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan katakan, aku mau alami seperti yang Yabes alami. Alasan apapun yang kau bawa, saya percaya saudara gak separah Yabes. Letakkan di kaki Tuhan. Dan hari ini berkata, Tuhan, perlebar kapasitasku. Aku mau mengembang ke kanan dan ke kiri. Jangan biarkan kesakitan menimpa aku, Tuhan. Supaya aku bisa memuliakan nama-Mu. Kalau saudara mau keluar dari hidup Kristen yang rata-rata, saya percaya hari ini merubah saudara. Masalah yang kau alami terlalu kecil untuk Tuhan. Engkau sudah menerima mukjizat yang terbesar, yaitu keluar dari api neraka kekal. Sedangkan saudara gak pernah pegang Yesus, tusuk lambungnya gak pernah, tusuk tangannya gak pernah. Anda ngelihat salibnya berdiri juga kagak. Ke Israel lokasinya udah berantakan, gak tahu yang mana yang asli. But yet Anda percaya. Waktu dia katakan, aku mau pulihkan kesehatanmu, ekonomi, kenapa susah? Percaya. Padahal mukjizat yang paling sukar engkau sudah alami. Semua yang kau butuhkan yang lainnya terlalu kecil untuk Tuhan. Asal hari ini kau berkata, Tuhan, aku mau jadi pesan yang hidup itu. Maka engkau akan alami firman Tuhan yang berkata, sebelum engkau minta, Bapamu di surga memberikannya kepadamu. Saya ajak kita semua berdiri dalam hadirat Tuhan pada siang hari ini. Tundukkan kepalamu, jangan lihat kiri kanan, ambil waktu dengan Tuhan. Saya berdoa apa yang saya sampaikan menjadi satu sarana untuk Roh Kudus bicara sama saudara. Ambil waktu dengan Tuhan. Right now you and God. Waktu engkau berkata dan kau panggil dia Yesus. Saudara tahu gak? Dia ada di situ. Kalau hari ini Yesus berdiri di depanmu. Dan dia bertanya, apa yang kau minta? Maukah engkau di ibadah hari ini engkau berkata, Tuhan, aku gak minta berkat. Aku gak minta promosi, aku gak minta duit, aku gak minta terobosan. Aku minta jadikan aku seperti engkau. Supaya Yesus engkau semakin besar. Dan aku semakin kecil. Kalau engkau mau jalan di dalam kemenangan, kemenangan tidak menunggu sampai saudara melihat Tuhan yang tiba-tiba intervensi. Tapi langkah imanmu akan men-trigger Tuhan mulai bekerja secara luar biasa dalam hidup. Bicara dengan Tuhan, saudara. Aku berdoa Bapa, biar Injil kerajaan itu bukan hanya di dalam pikiran kami, tapi masuk ke dalam roh kami. Injil kerajaan itu menyatakan kuasa kemuliaan-Mu di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan lewat hidup kami, orang-orang yang lain akan diberkati. Kalau engkau mau angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya mau berdoa buat saudara Bapa. Setiap tangan yang terangkat aku berdoa. Right now let the power of the Holy Spirit, kuasa Roh Kudus yang mengunjungi setiap dari anak-anakmu. Hari ini aku berdoa, tadinya hatinya yang mulai suam-suam kuku, hatinya yang tadinya mulai mundur dan dingin dari Tuhan, hari ini akan dibakar kembali oleh api Roh Kudus. Aku berdoa mulai hari ini kecintaan yang baru akan firman Tuhan. Hari ini ada kecintaan yang baru untuk membangun waktu doa kami. Mulai investasi kepada kedisiplinan rohani kami. Dan Bapa, Engkau berkata barang siapa berseru kepada nama Yesus, pasti akan dijamah dan diselamatkan. Biar terjadi atas tempat ini Tuhan, hormat kemuliaan nama-Mu. In Jesus mighty name. Mohon berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan.